Kita akan bahas sedikit kenapa lalu lintas di Malaysia itu tertib dibandingkan negara kita sendiri. Jadi Malaysia. Jadi lucu banget ya guys ya. Cantiknya. Hai guys, welcome back to my channel di Firza Sikumbang. Manja. Hai guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian Indonesia Malaysia? Nah, kali ini Firza ya akan membahas salah satu ya topik tentang mengapa negara tetangga lebih tertib dengan lalu lintasnya dibandingkan negara kita sendiri Indonesia. Oke guys ya, sebelumnya Firza akan rewind dan flashback. Kemarin itu kita ya para YouTuber Indonesia dan Malaysia, kebetulan kemarin YouTuber Malaysia ada datang ke Medan ya khususnya. Nah, jadi mereka pada saat itu ketika pertama kali sampai di bandara dan setibanya mereka jalan melalui lintasan daratan di Indonesia, terutama di Medan ya guys. Jadi mereka benar-benar shock. Mereka bilang barbar. Kenapa barbar? Jadi ketika itu ada truk yang langsung ngelewati mobil kami, nyerempet tanpa rem. Dan itu bedanya tipis banget. Dan ketika dia lewat, mobilnya tuh udah oleng. Terus dia langsung laju aja gitu. Nah, itulah kenapa tadi membuat mereka culture shock gitu ya di Indonesia, terutama di Medan. Dan untuk kami yang memang tinggal di Indonesia atau di Medan sendiri, aku khususnya, itu sudah terbiasa ya dengan kebarbaran pengendara atau pengemudi lalu lintasan Sumatera Utara khususnya, itu yang paling barbar banget. Jadi ketika waktu itu kita itu pada saat di Medan ya 2 hari nemenin teman-teman YouTuber dari Malaysia, kemudian hari berikutnya ke Brastagi, lalu kita jalan ya ke Prapat dan akhirnya kita sampai ke Kota Padang ya di Bukit Tinggi. Banyak banget rintangan dan cobaan kita pada saat 18 jam perjalanan guys ya menuju Kota Bukit Tinggi guys. Nah, jadi di situ hal-hal yang menyeramkan terjadi berkali-kali guys ya, yang membuat mereka tuh shock dan yang tadinya tertidur bisa bangun lagi gitu ya guys. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini itu mendasari mereka, aku tidak pernah temukan gitu ya ini di Malaysia gitu. Nah, kita akan bahas sedikit kenapa lalu lintas di Malaysia itu tertib dibandingkan negara kita sendiri. Oke, yang pertama itu budaya berlalu lintas yang tertib. Nah, jadi budaya berlalu lintas yang tertib ini dibudayakan sejak dini oleh pemerintah untuk memiliki pelanggaran-pelanggaran dan hukum yang harus dikembangkan gitu ya, dan harus dilakukan secara serius jika mereka melakukan pelanggaran tersebut. Bukan berarti di Indonesia tidak seperti itu, hanya saja memang budaya atau karakter masyarakatnya itu sendiri yang agak sedikit susah diatur gitu ya. Nah, lalu guys, yang kedua itu adalah faktor dari pengendara. Jadi menurut masyarakat, sebagian pengendara itu harus memahami dan mau menjalankan kultur yang taat, tertib, dan patuh terutama pada lalu lintas ya. Boleh nggak sih kita naik mobil kecepatan 300 km per jam, atau boleh nggak di sirkuit kita naik motor sampai kecepatan 200 km per jam? Nah, jadi hal-hal seperti itu balik lagi ke perilaku pengendaranya sendiri guys ya. Nah, lalu yang kedua itu pastinya adalah faktor kendaraan. Kenapa faktor kendaraan? Karena kendaraan yang diproduksi oleh pabrik itu dipastikan harus sesuai standar internasional, di mana hal itu menjadi tanggung jawab penuh pemilik kendaraan ketika membelinya. Jadi setelah jarak 10 km itu sudah harus ke bengkel. Perawatan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan saat berkendara atau mengemudi
mobil dan motor. Nah, baru yang ketiga, jalanan guys ya. Seperti yang kita ketahui ya, jalanan di Indonesia sedikit kurang baik tapi sedang menuju dalam perbaikan. Dan hal-hal seperti ini yang mendasari mobil lain mengambil jalur mobil yang lainnya gitu. Jadi mereka mengambil jalur mobil yang bukan jalurnya gitu karena menghindari lubang tersebut. Nah, itu yang membuat pergerakan atau laju daripada lalu lintas itu jadi sedikit lebih buruk. Baru yang keempat itu adalah aturan atau regulasi yang terkait dengan tata tertib berkendara guys. Astra International pun mengadakan festival ya untuk mengedukasi masyarakat pada saat itu untuk berlalu lintas secara aman dan terkendali gitu ya guys. Bekerja sama dengan pemerintahan daerah setempat dan kepolisian setempat. Nah, supaya adanya dengan kegiatan ini harapannya bisa mendorong mahasiswa, baik mahasiswa lah ya, yang pastinya yang sudah boleh memiliki kendaraan itu di atas 17 tahun ya. Mahasiswa, baik itu pekerja dan juga orang tua pun ada batas berkendara ya guys ya, sampai dengan usia 65 tahun gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus dipastikan supaya masyarakat sangat mengerti arti ketertiban dalam lalu lintas. Jadi hal ini ya sangat penting dari dini, dari kecil membudayakan tertib lalu lintas kepada anak-anak ya. Sampai ketika mereka dewasa dan bisa memiliki hak untuk berkendara, mereka sudah punya bekal ke depannya untuk lebih aman dan tertib dalam berkendara. Seperti itu ya, semoga Indonesia ya khususnya Medan bisa lebih baik lagi dalam peraturan dan ketertiban berkendara ya guys ya, karena tidaklah mudah merubah sesuatu hal yang sudah terbiasa kemudian dirubah ya, tapi bukan berarti tidak mungkin ya guys, karena hal-hal tersebut ala bisa karena biasa. Nah, ini harus ada keseimbangan antara pengendara ya dan juga pemerintah untuk bekerja sama dalam hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban lalu lintas guys. Setuju nggak? Nah, kira-kira guys, apalagi nih hal-hal atau faktor yang mendasari kenapa negara tetangga berkendara lebih tertib ya lalu lintasnya dibandingkan negara Indonesia? Yuk langsung kasih komentar di kolom komentar di bawah ini ya guys. Oke deh, kalau gitu Firza pamit undur diri dulu. Thank you banget buat kalian yang selalu janji hadir di setiap konten-konten Firza. Thank you ya buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di konten Firza berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share video ini. Sampai ketemu lagi di konten aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.